Sebuah kesalahan jangan dijadikan alasan untuk kita takut mencoba lagi. Tapi belajarlah dari kesalahan itu, lalu coba lagi dengan versi yang lebih baik. Yap, tepat 1 tahun yang lalu, saya bersama 2 teman saya melakukan pendakian ke Gunung Sunda. Namun pada saat itu kami sempat dinyatakan hilang, sehingga beritanya cukup ramai dan viral. Kami pun sempat diundang ke beberapa podcast. Banyak pro dan kontra tentang cerita kami. Yang sebenarnya kami bukanlah hilang, tapi kami hanyalah terlambat pulang. Dan kali ini kami akan kembali mendaki ke Gunung Sunda. Jadi ini kami lagi persiapan ya, persiapan alat dan logistik yang mau dibawa. Jadi kita berangkat setelah Jumatan ya, sekitar pukul 2 siang, bertepatan dengan tanggal 16 Agustus. Jadi niatnya kita mau 17 Agustusan di puncak Gunung Sunda. Dan ini kami berangkat 10 orang ya, jadi cukup banyak orang yang ikut di pendakian kali ini. Berbeda dengan pendakian yang kemarin cuman 3 orang aja. Kali ini banyak yang mau ikut juga. Dan ya, kenapa kami 17 Agustusan di Gunung Sunda ini? Dikarenakan sudah dipastikan ya Gunung Sunda ini cukup sepi. Berbeda dengan gunung-gunung yang sudah terkenal lainnya, pasti sangat ramai dan macet. Karena kami tidak terlalu suka keramaian, jadi ya kami memilih untuk 17 Agustusan di Gunung Sunda ini. Dan ya emang karena gak ada ongkos juga sih sebenarnya alasan utamanya itu. Dan di sini juga saya akan sambil menjelaskan ya tentang kesalahan-kesalahan kemarin ketika kami tersesat itu ya. Jadi kami itu sekarang trekking melalui, bisa dibilang lewat jalur Curug Cijaruk, cuman bedanya kami start atau mulai dari rumah saya ya. Sama seperti kemarin kami bertiga naik lewat jalur ini juga. Jadi kalau kemarin ada yang bilang kami naik gunung lewat jalur ilegal, ya bukan ilegal, karena jalur ini dari dulu juga sudah digunakan ya. Dari saya kecil juga saya sudah sering lewat jalur ini untuk ke kebun maupun cari rumput, cari kayu, ataupun mau berziarah pun kami selalu lewat sini. Cuman bedanya kalau lewat sini kita nggak akan menemui pos 1, jadi kita akan langsung ke pos 2. Kenapa nggak nemuin pos 1? Karena yang jalur pendakian yang udah ada pos-pos itu dibuatnya baru-baru sekarang juga, jadi saya pun belum pernah lewat situ. Dan tapi sebenarnya ujungnya nanti ketemu-temu juga jalurnya gitu, cuman ya mungkin mau dibedain aja biar nggak ketemu sama para penziarah. Jadi ini kami lagi istirahat dulu dikarenakan cuacanya cukup panas. Karena Gunung Sunda ini walaupun emang ketinggiannya nggak terlalu tinggi ya, sekitar 1860 mdpl, tapi treknya cukup panjang. Jadi gunung ini tidak cocok untuk pemula. Dan itu saya ya seperti biasa sedang bergaya. Dan ini kami kembali mau melanjutkan perjalanan. Dan di sini mulai ya tanjakannya mulai tinggi, mulai curam. Dan ini yang di depan tuh yang baju merah itu si Asep ya, yang dulu kita bareng nyasar ya. Jadi dia sekarang ikut lagi ke pendakian ini. Dia nggak kapok, malah pingin ikut lagi katanya. Aduh, itu kenapa lagi ngulang tarik gitu? Aduh, janda mana yang menyakitimu kawan? Jadi sekarang balik lagi ya ke cerita si Asep ini. Jadi si Asep ini bukan pendaki pemula ya. Kemarin banyak yang bilang si Asep baru naik gunung. Sebenarnya dia itu pendaki senior ya. Dia sudah malang melintang ke gunung sana ke sini.
Jadi jangan diragukan lagi ya persiapan dan kesiapannya dia. Jadi ini kami lagi istirahat lagi ya, dikatakan ya cukup panas ini dari tadi. Ini ketiga kalinya nih istirahat ini. Jadi si trek Gunung Sunda ini masih normal-normal aja ya, masih aman ya, nggak terlalu sulit gitu. Cuman ya emang treknya cukup panjang aja, dan vegetasinya di sini juga cukup lebat ya, apalagi nanti ke atasnya. Jadi ini kita berjalan santai aja, soalnya ya capek. Dan di sini pun saya akan sedikit menjelaskan ya tentang kesalahpahaman kemarin ketika saya podcast. Jadi banyak yang salah paham. Banyak yang mengira kalau saya ini menantang alam, menantang setan, ini itulah banyak sekali. Sebenarnya tidak. Tapi di sini kami lebih mengutamakan logika ya. Jadi ketika ada hal-hal yang janggal, kita tidak sedikit-sedikit setan. Jadi selalu kita mengutamakan berpikir positif dulu gitu. Karena yang lebih berbahaya ketika pendakian itu adalah ya ketakutan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita sedikit-sedikit takut, justru itu jadi bahaya ke kitanya. Tapi pemikiran itu bukan berarti saya tidak percaya sama hal-hal gaib ya. Tetap saya pasti percaya pada hal-hal gaib. Karena apa? Ketika sains dan logika sudah tidak bisa membuktikan, di situ saya pasti percaya pada hal gaib. Dan dari setiap pendakian pun kami selalu memperhatikan hal-hal yang bersifat teknis. Dari persiapan logistik, peralatan maupun mental harus kita siapkan. Ya, contohnya di pendakian kemarin. Ya benar, memang kami tersesat. Tapi karena setiap pendakian kami selalu mempersiapkan dari segi logistik, peralatan dan mental, sehingga ketika kami tersesat pun kami masih berada di batas aman. Ya seperti logistik. Coba kalau misalkan kita bawa logistik pas-pasan. Nah, ketika kita kelebihan hari, sudah pasti kita kelaparan. Dari segi peralatan, coba kemarin kalau kita tidak menyiapkan dari segi mapnya, dari segi headlamp atau dari segi golok, sudah pasti kita akan kesusahan keluar atau mencari jalur. Ya bayangkan, kita berada di tengah hutan yang tidak tahu arah dan tujuannya, di hutan yang emang benar-benar vegetasinya yang sangat lebat. Dikarenakan kami kemarin sudah menyiapkan map offline-nya, jadi kita masih punya tujuan dan patokan untuk berjalan gitu. Ya, namanya di hutan kan, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Walaupun kita sering lewat jalan itu, lewat sana, tapi ya kita kan tidak tiap hari lewat jalan itu. Pasti kita ada lupanya atau ada salahnya dan ada tidak fokusnya. Maka sebelum itu kita harus selalu mempersiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemarin pun sempat rame tentang slogan kami yang artinya hilang juga gak apa-apa. Sebenarnya itu slogan bukan dibuat ketika kita sebelum mendaki, tetapi itu slogan kita buat atau kita ucapkan ketika kita sedang tersesat atau sudah tersesat. Itu kata-kata untuk menyemangati diri kami. Itu maksud dan artiannya gini, hilang juga gak apa-apa. Maksudnya gini, kalau kita tersesat ataupun hilang, selama kita ada persiapan dan kesiapan, pasti kita masih di batas aman. Gitu maksudnya. Bukan berarti kami ingin hilang, bukan. Dan buktinya, alhamdulillah kami pun bisa pulang dengan selamat. Dan itu pun tanpa mengurangi peran besar untuk orang-orang yang telah mencari dan menemukan kami. Dan kami pun ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk orang-orang dan pihak-pihak yang telah membantu pencarian kami. Dan kita kembali lagi ke perjalanan kami ya. Ini
kami udah sampai di pos 2 ya. Di pos 2 ini adalah persimpangan antara jalur Kopi dan jalur Cijalu. Jadi yang sebelah kanan itu jalur Kopi. Nah, letaknya pos 1 itu ada di sebelah kanan. Sebenarnya bisa kita lewat jalur Kopi itu dari rumah saya juga. Cuman kalau lewat situ dari rumah saya itu agak muter dulu ya dari jauh. Jadi ya kita lewat jalur Curug Cijalu ini. Nah, untuk yang mau ke puncak, ini jalurnya ke sebelah kanan. Sudah ada penunjuk jalurnya. Puncak ke sini. Kalau ini jalur untuk ke Makom Keramat, tempat berziarah orang-orang. Nah, ini jalurnya ke sana. Ke jalur Makam Keramat untuk berziarah. Kalau kami akan lanjut ke sebelah kanan menuju jalur puncak. Dulu tragedi di sini. Gimana? Itu bisa ngomongnya. Jadi dulu tuh kita di sini, terus ke sana. Kayak gitu. Yap, tadi adalah persimpangan antara jalur mau ke puncak dan ke makom ya, ke tempat ziarah. Jadi yang ke puncak adalah ke kanan, yang tempat makom adalah ke kiri. Nah, tempat persimpangan tadi adalah tempat yang pernah saya ceritakan ya, yang waktu saya ketemu sama bapak-bapak yang saya didoakan. Nah, persis di tempat itu saya didoakan. Dan nanti di depan pun di pos 3 ada lagi pertigaan atau persimpangan ya. Nah, ini udah sampai di pos 3. Jadi di pos 3 ini sama seperti yang sebelumnya. Persimpangannya yang ke kiri adalah ke arah tempat berziarah, yang ke kanan adalah ke puncak. Cuman bedanya kalau yang ke kiri ini nggak ngelewatin saung-saung, jadi langsung ke gua, dan jalannya masih nyambung sama yang persimpangan yang sebelumnya. Nah, jadi di sini kita mau istirahat dulu ya, mau ngambil dulu air di pos 3 ini. Karena rencananya sekarang kami mau ambil jalur yang ke kanan. Sebenarnya jalur yang ke kiri juga itu bisa jalur ke puncak. Karena memang pada pendakian kami kemarin bertiga waktu tersesat, kami lewat jalur yang ke arah kiri. Soalnya pas kami mau ngambil air yang di sumber air yang terdekat, ternyata waktu itu kering dan akhirnya kami bablas sampai ke arah puncak, jadi ngambil airnya. Dan ini kami lagi ngambil air dulu ya. Emang airnya cukup segar nih, dingin sekali. Ini pas maghrib ya, jadi tadi kita istirahat dulu, maghrib dulu ya, terus kemudian trekking lagi setelah maghrib. Nah, yang membuat kami tersesat pada waktu itu, jadi kami kan naik awalnya itu ke kiri nih waktu yang tersesat bertiga. Nah, maksud dan tujuan kami pas pulangnya kami mau ambil yang jalur kanan ini, karena emang yang jalur kanan ini jalur khusus pendakian. Jadi emang jalurnya ini bisa dibilang lebih enak daripada yang jalur ke kiri. Kalau yang jalur ke kanan ini yang sedang kita lalui ini, jalurnya cuma satu punggungan dan jalurnya emang kering. Kalau yang ke kiri yang tadi yang ke sumber air itu jalurnya cukup lembab dan emang tanjakannya cukup curam. Nah, maksud waktu itu kami pulangnya mau lewat jalur ini. Dan sekarang ini kita lagi trekking malam ya. Ini ketemu pos 4. Jadi ya jangan remehkan jalur Gunung Sunda ini. Jadi emang jalurnya cukup panjang. Jadi kita berjalan ya cukup jauh. Alhamdulillah ini kami udah sampai di puncak Gunung Sunda. Jadi puncak Gunung Sunda ini bisa ngecamp di puncaknya ya. Jadi bisa masuklah sekitar 3 tenda maksimal yang kapasitas 4 orang. Jadi ini tadi kita berangkat jam sekitar pukul 2 ya, nyampe sekitar pukul 20.19. Jadi ya cukup panjang ya, sekitar 6 jam lebih ya, dihitung sama istirahat. Masak apa?
Pak Cimon? Masak bala-bala. Ini apa ini? Wow, ayam. Satu lagi ini apa ini? Wah, nasi liwet nih, mantap. Di atas puncak Gunung Sunda. Tuh pemandangannya kabut. Pemandangannya kabut. Apa ini nyawan Seperti biasa ya, kami kalau ke gunung pasti bawanya daging. Karena di gunung makan mie, haha. Canda kawan. sama ka dimana? Yo, sama aja dak. Yo. Dan ini sudah pagi ya. Kami sekarang pagi ini masak ini apa, rendang jengkol sama sayur sop. Pokoknya kalau di gunung makannya harus makan enak ya. Jangan sampai kelaparan. Dan ini perjalanan kami pulang ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia menonton dan mendengarkan cerita pendakian kami kali ini. Pokoknya ambil hal-hal yang positif dari kami, namun jangan ditiru hal-hal yang negatif dari. Terima kasih semuanya. Bye. Mantap guys. Ada sweeper kita nih, yang sangat handal. Tuh. Ini puncak tertinggi Gunung Sunda. Di puncak ini, puncak sejatinya ya.